Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bangsa Indonesia harus waspada. Politisasi Islam akan terus digunakan menjelang pemilu 2024 dan itu adalah ancaman nyata bagi Indonesia. Ini saya duga terutama akan digunakan kubu Anies Baswedan. Aniesnya sendiri kemungkinan besar tidak akan menggunakannya secara terbuka. Tapi kubunya yang terutama terdiri dari kaum Islam konservatif, saya rasa akan secara aktif menggaungkannya. Saya berharap dugaan saya salah. Tapi menurut hitung-hitungan saya, politisasi agama akan mereka gunakan karena memang hanya dengan cara itu mereka bisa menang. Mayoritas rakyat Indonesia sendiri merasakannya. Ini misalnya terungkap dalam survei Litbang Kompas terbaru di 34 provinsi. Menurut survei itu, persentase rakyat Indonesia yang khawatir bahwa toleransi akan hilang pada pemilu 2024 di Indonesia sangat besar. 53,5% responden merasa khawatir dan 24,3% merasa sangat khawatir toleransi akan hilang pada pemilu 2024 nanti. Artinya yang merasa khawatir mencapai hampir 78%. Di sisi lain, survei ini juga menunjukkan mayoritas rakyat menganggap saat ini masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai toleransi. Yang bilang toleran 72%, sementara yang bilang tidak toleran 23%. Artinya lagi, sebagian besar menganggap kondisi toleransi saat ini baik-baik saja, tapi dikhawatirkan toleransi akan memburuk pada pemilu 2024. Toleransi dalam hal apa? Yang paling dikhawatirkan adalah toleransi dalam hal perbedaan agama. Ini terlihat ketika masyarakat ditanya Kompas, apakah rasa tenggang rasa harus ditingkatkan dan dalam hal apa? Ternyata ada 47,6% menyatakan yang harus ditingkatkan adalah toleransi dalam hal agama. Lantas 32,7% soal perbedaan pilihan politik dan hampir 10% menyatakan soal perbedaan suku. Saya percaya apa yang ada di dalam benak mayoritas rakyat itu tidaklah berlebihan. Dan itu akan terjadi kalau salah satu kandidat adalah Anies Baswedan. Maksud saya begini, kalau yang maju adalah para kandidat seperti Ganjar Pranowo, Prabowo, Puan Maharani, Ridwan Kamil, kemungkinan besar politisasi agama tidak akan digunakan. Tapi kalau yang maju adalah Anies, sebaliknya yang akan terjadi. Hampir pasti para pendukung Anies dari kubu Islam konservatif akan menggunakan sentimen agama untuk mengangkat suara jagoannya dan juga untuk menjatuhkan lawan. Apalagi kalau pertarungannya adalah antara Anies versus Ganjar atau bahkan juga Anies versus Prabowo. Kalau itu yang terjadi, kubu Anies hampir pasti akan mengatakan kubunya adalah pejuang Islam melawan kekuatan-kekuatan anti-Islam. Itu sudah dilakukan kaum Islam konservatif yang sekarang berada di belakang Anies di masa Pilpres 2014 dan 2019. Ketika itu mereka mati-matian membranding Jokowi sebagai suruhan partai yang sekedar menjalankan misi koalisi Kristen, Cina, Amerika, Yahudi. Di dua Pilpres itu sebenarnya mereka mengusung capres yang tidak ada Islam-Islamnya. Dan toh kubu Islam konservatif itu bisa membuat seolah-olah Prabowo sebagai panglima yang bisa mengusir kubu anti-Islam di Indonesia. Jangan pernah lupa, Prabowo kalah hanya dengan selisih tipis. Selain itu, kubu Islam konservatif juga melakukannya pada Pilgub DKI pada 2016-2017. Dan sukses. Kalau Islam tidak digunakan ketika itu, hampir tidak mungkin Anies bisa mengalahkan Ahok dan bahkan mungkin AHY. Jadi mereka sudah punya rekam jejak sebelumnya menggunakan sentimen keislaman untuk memenangkan pertarungan politik. Karena itu hampir pasti kubu ini akan mengulangnya dalam Pilpres 2024. Saya mengatakan hampir pasti karena kalau dipikir-pikir, jagoan mereka kali ini, Anies Baswedan, tidak punya senjata lain selain agama. Kinerja Anies selama menjadi gubernur DKI dan sebelumnya sebagai Mendikbud sama sekali tidak membanggakan. Seperti banyak orang katakan, dia hanya pintar berkata-kata. Prestasinya nol besar. Begitu orang membongkar berbagai skandal kebijakan yang dia lakukan dan jumlahnya banyak, kubu Anies dan Anies sendiri akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Anies akan sulit menang kalau dia berhadapan dengan pemilih rasional. Kalau yang menentukan seseorang bisa menjadi pemimpin adalah kualitas, kewawasan, kepemimpinan, tanggung jawab, keterbukaan, Anies hampir pasti kalah.
Karena itu bagi mereka, rakyat Indonesia harus dibuat memilih dengan cara yang tidak rasional. Para pemilih yang berbondong datang ke TPS jangan memikirkan kualitas calon pemimpinnya. Harus dibuat sedemikian rupa sehingga Anies dinilai bukan karena kualitas yang dinilai secara rasional, melainkan karena faktor-faktor lain, terutama terkait dengan agama. Anies sendiri tidak akan menggaungkan sentimen agama saat berkampanye. Dia bahkan dengan antusias akan mendekati kantong-kantong Kristen untuk menunjukkan dia menganggap umat Kristen sebagai saudara. Tapi Anies tahu persis, dia hanya bisa menang kalau masyarakat memilih dia dengan cara pandang, walaupun dia mungkin tidak berkualitas, tapi dia harus dipilih karena dia Muslim yang membela Islam. Dan Islam harus dibela karena Islam sedang ditindas. Untuk memberi pembenaran akan beredarlah ayat-ayat, hadis-hadis, kisah-kisah sejarah masa lalu yang dimanipulasi sedemikian rupa sehingga umat Islam pendukung Anies akan berpikir bahwa satu-satunya jalan yang diridhoi Allah adalah memilih Anies. Ketika ada jumlah besar umat Islam berpikiran semacam itu, tidak terelakkan pembelahan atas dasar agama akan terjadi. Bagi kelompok konservatif, wacana bahwa Anies adalah penyelamat Islam hanya akan bisa diterima kalau ada narasi bahwa Islam terancam. Yang dianggap sebagai pengancam Islam adalah kombinasi Kristen, Tionghoa, oligopoli, Amerika, Zionisme, komunis Tiongkok, dan bahkan sesama Islam yang pluralis. Dalam narasi itu, Islam harus diselamatkan. Yang terbangun adalah narasi Islam versus mereka. Dalam pembelahan itu, tak ada kata toleransi, yang ada penjarakan. Pilpres masih 1,5 tahun lagi. Kita masih punya waktu untuk menyelamatkan Indonesia dari perpecahan ini. Sebelumnya sih saya berharap Anies sendiri akan melarang kubunya untuk melakukan politisasi Islam. Tapi mengingat rekam jejaknya selama ini dan mengingat dia tentu menyadari betapa pentingnya politisasi Islam dalam memenangkan dia ke kursi kepresidenan, saya ragu apakah dia akan memilih meninggalkan politisasi Islam. Karena itu tak ada pilihan. Kita yang harus bersatu membela Indonesia. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat bangsa ini akan selamat.